Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,39% ke angka 6.749. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten laba bersih masih naik 60%, tapi secara teknikal saat ini masih melemah. Dan di video ini coba analisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 88% dari laba bersih tahun 2024 dan secara teknikal saat ini masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Akra yang hari ini masih naik 3% lebih ke harga 1.240. Secara teknikal bisa kita lihat Akra sudah mulai membaik, sudah berhasil break garis EMA 50. Kenaikan hari ini membuat Akra saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan, garis EMA 150 memang masih berupa resisten kuat. Pada bulan Maret, Akra beberapa kali mencoba break resisten ini ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi walaupun saat ini sudah mulai bergerak naik, tetap kita harus waspada. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi, walaupun memang tidak ada distribusi juga. Tapi asing terpantau 2 hari terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham Akra. Dan Akra memang ada satu sentimen karena akan membagikan dividen. Yang bisa kita lihat, Akra akan membagikan dividen sebesar 50 per lembar saham. Jadi total 100 per lembar saham. Karena kemarin sudah membagikan dividen term, maka nanti akan didapatkan yang final itu di 50 per lembar saham. Dan rasionya itu di sebesar 88,76% dari laba bersih tahun 2024. Jadi sama rasionya dengan dividen tahun 2023, tapi nilai total dividen lebih rendah. Jadi secara teknikal memang Akra sudah oke. Apabila teman-teman sebelumnya sudah punya di harga bawah, menurut masih bisa di hold. Jika terpantau ternyata satu minggu ini gagal break garis EMA 150 dan melemah pun, menurut bisa jadikan 1200 untuk trend stop. Selama Akra gagal break tapi masih kuat di atas 1200, teman-teman masih hold, menurut masih layak untuk di hold karena saya lihat masih ada potensi untuk menuju target berikutnya di sekitar 1280 sampai 1300. Dan jika kita perhatikan sebelumnya, ini juga merupakan zona resisten yang belum berhasil ditembus Akra, walaupun memang di atasnya sebelumnya ada garis EMA 150. Jadi selama masih kuat di atas 1200, saya lihat Akra masih ada potensi menuju target ini di jangka pendeknya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Akra untuk mendapatkan dividen, menurut saya tetap harus wait and see. Apabila terpantau mencoba break garis EMA 150 yang saat ke 1295 masih gagal, sebaiknya tunggu terkoreksi dulu ke 1200. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru ikut entry. Sedangkan untuk yang sudah punya di sekitar harga 1050 atau mungkin dapatnya di sekitar 1000-an, menurut saya Akra masih bisa di hold dan bisa jadikan 1150 sampai garis EMA 50 yang set ke 1145 untuk trailing stop. Apabila memang teman-teman dapatnya di sekitar 1050 ke bawah. Karena secara teknikal Akra masih oke untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 50. Sekarang kita lihat Medco. Medco secara teknikal juga sudah mulai membaik, tapi bisa kita perhatikan sempat mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 1120. Medco juga gagal, kembali melemah. Bisa kita lihat sempat kemarin mendekati zona support 1030 sampai 1050. Jadi Medco juga secara pergerakan hampir mirip dengan Akra, sebelumnya bergerak downtrend, tapi setelah itu mulai bangkit, berhasil break garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di sekitar 1040. Jadi untuk Medco, apabila teman-teman belum take profit di sekitar garis EMA 150 sebelumnya, saat ini juga memang masih bisa di hold selama masih kuat di atas zona 1030 sama 1050. Dan jika kita perhatikan untuk Medco pada perdagangan hari ini memang naik tidak sampai 1%, tapi asing juga terpantau masuk, tapi akumulasi asing masih kecil untuk saham Medco karena sebelumnya terus keluar. Dan di broker summary pun terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena saat ini masih tidak ada akumulasi dan cara pergerakan masih sideways, saya lihat Medco juga masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes zona 1030 sampai 1050. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, ini kesempatan untuk coba tunggu di zona ini. Apabila Medco 1 minggu ke depan masih kuat berada di atas zona support ini, masih bisa coba entry di support dan target swing jangka pendek di 1100 sampai garis EMA 150 di harga 1115. Oke, selanjutnya Elsa. Jika kita perhatikan beda dengan Medco dan Akra, Elsa sudah berhasil beri garis EMA 150. Jadi secara teknikal Elsa saat ini sudah bergerak uptrend. Jadi pergerakan hampir mirip sebelumnya downtrend.
mencoba break garis EMA 50 berhasil break. Sempat mencoba break masih terbentuk candle merah, tapi ini masih belum terkonfirmasi gagal karena masih berada di sekitar garis EMA 150, jadi masih mencoba break. Dan pada posisi tanggal 25 April ini sudah terkonfirmasi break. Sehingga secara teknikal memang Elsa sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Nah, setelah berhasil break bisa kita lihat Elsa masih lanjut naik dan sekarang mengetes resisten berikutnya di 460. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan garis EMA 150 dekat dengan 460. Beberapa kali mencoba break garis EMA 150, Elsa gagal break yang melemah. Secara teknikal saat ini sudah mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan untuk kenaikan Elsa hari ini, asing terpantau 1 minggu ini masih keluar. Dan kenaikan 2% lebih hari ini untuk Elsa juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Elsa, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold karena cara teknikal udah oke, sudah uptrend. Menurut bisa jadikan 450 untuk trail stop atau jadikan garis EMA 150 di 432 untuk trail stop. Dan karena 1 minggu sudah naik lumayan tinggi, plus kenaikan hari ini tidak ada akumulasi dan candle juga tidak begitu oke, ada potensi untuk terkena pullback sementara. Nah, apabila ternyata 1 minggu ini melemah, menurut saya ini pelemahan wajar karena sudah naik lumayan tinggi. Dan saat ini 450 juga sebenarnya ini belum terkonfirmasi break karena kenaikan hari ini shadow masih menyentuh. Dan jika terpantau ternyata gagal melewati 460 dan melemah, menurut saya Elsa masih bisa di hold dengan trail stop jangka pendek di 440. Ya, walaupun ternyata gagal break dan turun bawah 450, secara trend ini masih belum ada tanda-tanda patah trend. Nah, sekarang saya akan coba update saham ACE. Saham ACE juga saat ini mencoba untuk break harga 550. Bisa kita perhatikan secara teknikal ACE sudah mulai membaik, sudah berhasil break harga 500, saat ini mencoba untuk break 550. Jadi secara pergerakan S akan lebih oke lagi apabila memang berhasil break 550. Dengan target kenaikan berikutnya di 580 sampai 600 atau dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini masih berupa resisten di 590. Dan X memang merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berantem teman member untuk minggu ini karena secara teknikal ini mulai membaik, sudah mulai ada akumulasi. Untuk saham WiFi juga hari ini mulai naik tapi penutupan memang kembali melemah. Tapi untuk WiFi nanti akan coba kami bahas pada video mungkin besok. Jadi untuk ACE bisa kita perhatikan di broker summary. Asing 2 hari terakhir mulai keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih ini malah ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar 500 harus hati-hati. Saat ini mencoba break 550 masih belum berhasil break, candle hari ini tidak begitu oke dan ternyata ini ada distribusi. Jadi apabila besok ternyata ACE gagal break 550, saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju support terdekat di 520 sampai support psikologis di 500. Dan ACE menurut saya selama masih kuat di 500 masih layak untuk di hold. Jadi walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend, minimal selama masih kuat di atas 500, ACE masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.